teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke teman-teman, kembali lagi di YouTube channel aku, yaitu Dea Ardana. Di video kali ini aku bakal lanjutin pembahasan terkait soal UMPTKIN tahun 2019, kode soal 1911. Oke, kita lanjut ya teman-teman, membahas terkait soal-soal yang berbau keislaman, dimana dimulai dari soal nomor 66. Lanjutan dari kemarin ya teman-teman. Nah, sebelumnya aku mohon kalian jangan lupa subscribe channel ini, like dan juga komen, dan jangan lupa bunyikan notification-nya agar kalian tidak ketinggalan video-video yang bakal aku upload, baik itu terkait SPAN PTKIN, UMPTKIN, tryout, dan juga pembahasan soal. Oke teman-teman, stay tune. Sekarang kita lanjut soal nomor 66. Oke, kita baca dulu ya teman-teman soalnya. Adanya aliran-aliran yang menyimpang tidak jarang menyebabkan terjadinya konflik. Penyebab utama munculnya aliran-aliran tersebut adalah, nah di sini kita bisa mengambil kata kunci ya teman-teman, terdapatnya aliran-aliran yang menyimpang menyebabkan terjadinya konflik. Nah, di sini soal ini menyatakan bahwa adanya aliran-aliran yang menyimpang terus menyebabkan terjadinya konflik. Yang menjadi pertanyaannya, penyebab utama ya teman-teman, penyebab utama. Kalian harus garis bawahi bahwa pertanyaan ini adalah penyebab utama. Oke, kita baca dulu opsinya. Yang A, faktor kemiskinan yang dialami sebagian masyarakat. Ini jelas salah ya teman-teman. Kenapa aku katakan jelas salah? Karena narasi soal ini tidak ada berhubungan dengan faktor ekonomi sama sekali ya teman-teman. Sedangkan ini dia membahas faktor kemiskinan. Oke, ini salah. Yang B, kebebasan berpendapat berdampak pada maraknya penyimpangan terhadap ajaran agama. Ini juga salah. Kenapa aku katakan salah? Karena kebebasan berpendapat itu adalah hak siapa saja teman-teman, asalkan dia tidak merugikan orang lain. Gitu ya teman-teman. Jadi siapapun yang ada di dunia ini, baik itu anak kecil, orang tua atau dewasa, remaja, itu dia berhak bebas untuk berpendapat sesuai dengan hak asasi manusia yang udah dia punyai semenjak dia lahir. Jadi ini kurang tepat ya teman-teman. Yang C, penegakan hukum yang lemah terhadap aliran kebatinan yang menyimpang dari ajaran yang benar. Ini tepat, tapi yang menjadi pertanyaan adalah penyebab utama ya teman-teman. Utama itu yang penyebab pertamanya, penyebab yang awalnya gitu ya teman-teman. Kalau penegakan hukum yang lemah ini bisa menjadi penyebab, tapi penyebabnya penyebab yang kedua, kayak penyebab sekunder atau penyebab yang di bawah penyebab utama lah intinya gitu ya teman-teman, bukan dari orangnya pribadi tapi dari penegak hukumnya. Jadi ini juga kurang tepat ya teman-teman. Sebenarnya ini bisa jadi jawaban, tapi kita lihat dulu yang D. Yang D, lemahnya pemahaman agama masyarakat sehingga cepat terbawa paham baru yang menyimpang. Nah, ini baru tepat ya teman-teman. Kenapa yang D lebih tepat daripada yang C? Yang D ini adalah penyebab utama karena berhubungan dengan diri masyarakat itu sendiri gitu ya teman-teman. Karena berhubungan dengan individu masyarakat itu sendiri, yang mana masyarakat itu lemah pemahamannya terhadap agama. Jadi masyarakat itu cepat untuk terpengaruh dari paham-paham yang menyimpang. Jadi jawaban yang tepat menurut aku di soal nomor 66 ini adalah yang D. Gitu ya teman-teman, karena lemahnya pemahaman agama masyarakat sehingga masyarakat ini mudah terpengaruh, mudah diadu domba oleh aliran-aliran yang menyimpang, kayak aliran-aliran yang nggak sesuai dengan ajaran agama Islam, sehingga bisa menyebabkan konfliknya. Contoh kayak adu domba antar agama, adu domba antar beda agama gitu ya teman-teman. Jadi menurut aku jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 66 ini adalah D. Nah, kalau kalian misalnya berpendapat, Kak, ini jawabannya C deh, Kak, atau Kak, ini jawabannya B deh, Kak, atau kalian lebih berpendapat, Kak, jawabannya ini A ya, Kak, gitu. Jadi kalian boleh berkomentar, kalian boleh menyampaikan pendapat kalian di kolom komentar kalau kalian berpendapat B serta alasannya teman-teman. Karena sepenuhnya aku juga nggak bisa jawabannya 100% benar gitu ya teman-teman, karena aku kadang juga khilaf atau salah-salah. Jadi kita sama-sama belajar. Kalian juga boleh komen di bawah kalian jawabnya apa gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut untuk soal 67.
Oke teman-teman, lanjut kita bahas soal nomor 67. Kita baca dulu ya teman-teman soalnya agar kita tahu apa sih yang menjadi pertanyaan dari soal ini. Oke, hadis di atas menjelaskan sikap hormat dan memuliakan orang tua karena, nah yang menjadi pertanyaan, kenapa sih kita harus memiliki sikap hormat dan kita harus memuliakan orang tua gitu ya teman-teman. Oke, kita baca dulu hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Rasulullah, qala rajulun, berkata seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahakun nasi bihusni sahabati. Ini kurang tepat ya teman-teman, karena setahu aku itu adalah sahabati bukan suhbati gitu ya teman-teman. Jadi laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah, siapakah yang berhak aku berbuat baik terhadap mereka gitu ya teman-teman. Artinya jadi seorang laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah, siapakah yang paling berhak untuk aku perlakukan dengan baik gitu ya teman-teman. Kemudian Rasulullah menjawab, qala ummaka salah samarwah. Kemudian Rasulullah menjawab, ibu kamu sebanyak 3 kali. Ibumu, ibumu, ibumu. Tsumma qala, kemudian Rasulullah berkata, abuka, ayahmu. Jadi maksud hadis di sini adalah ketika datang seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, siapa sih di antara manusia itu yang paling berhak dia jadikan untuk berbuat baik gitu ya teman-teman. Kemudian Rasulullah menjawab, ibumu, 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 kemudian ayahmu gitu ya teman-teman. Oke, hadis di atas menjelaskan sikap hormat dan memuliakan orang tua karena keridaan Allah tergantung pada keridaan orang tua. Ini kurang tepat ya teman-teman, karena bahasannya di hadis itu adalah berbuat baik kepada kedua orang tua teman-teman, kepada ibu dan juga kepada ayah. Yang kedua, berbuat baik terhadap orang tua bagian dari pengabdian hakiki. Oke, ini juga bisa menjadi option ya teman-teman. Yang C, berbakti dengan setulus hati kepada orang tua membawa keberkahan. Ini juga kurang tepat ya teman-teman, karena bahasan hadis itu adalah berbuat baik bukan berbakti. Yang D, berkhidmah kepada ibu bapak adalah suatu kewajiban secara mutlak. Nah, ini juga bisa menjadi jawaban. Kenapa aku katakan bisa menjadi jawaban? Berkhidmah itu kan sama artinya dengan berbuat baik ya teman-teman, kayak itu lebih ke sinonim berbuat baik gitu ya teman-teman. Oke, kita cek jawaban B dan D mana yang lebih tepat. Yang B, berbuat baik terhadap orang tua bagian dari pengabdian yang hakiki. Ini tepat ya teman-teman, tapi kalau menurut aku ini kurang gitu ya teman-teman, lebih ke jawabannya D. Kenapa aku katakan D? Berkhidmah kepada ibu bapak adalah suatu kewajiban yang mutlak. Kalau pengabdian ini ya sekedar mengabdi teman-teman, tidak ada kewajiban bagi seorang anak gitu ya teman-teman, cuma sekedar mengabdi. Kalau mengabdi itu kan ada batasan waktu, misal kita mengabdi di pesantren ini selama 1 tahun, nah setelah 1 tahun berikutnya itu kita nggak berhak, kita boleh keluar dari pesantren itu teman-teman. Itu makna mengabdi. Jadi menurut aku yang B ini kurang tepat. Yang D, berkhidmah atau berbuat baik kepada ibu bapak adalah suatu kewajiban secara mutlak. Nah, kewajiban secara mutlak. Kewajiban di sini kan kewajiban yang harus kita lakukan secara terus-menerus dan mutlak harus kita lakukan, seperti kayak sholat ya teman-teman. Ini sama halnya kayak sholat. Sholat itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kewajiban ini sampai ia mati pun dia harus mengerjakan gitu kan teman-teman. Nah, kewajiban ini juga bersifat mutlak secara real gitu ya teman-teman. Jadi jawabannya tepat untuk soal nomor 67 ini adalah D. Itu ya teman-teman, D. Oke, lanjut untuk soal nomor 68. Oke, lanjut untuk soal nomor 68 ini terkait Al-Quran ya teman-teman. Nah, kita baca dulu soalnya. Dampak yang ditimbulkan dari berita bohong tanpa klarifikasi berdasarkan ayat di atas adalah. Nah, jadi pertanyaannya, apa sih dampak yang bisa ditimbulkan karena berita bohong yang tidak diklarifikasi itu teman-teman? Oke, kita baca dulu soalnya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasikun, jika datang kepadamu fasikun, orang fasik, in ja'akum fasikum, jika datang kepadamu orang fasik, binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman, maka jelaskanlah dengan berita binabin ini dengan berita teman-teman, maka jelaskanlah agar kamu tidak menimpakan kaum bijahalatin dengan suatu kebodohan atau ketidaktahuan ya teman-teman. Terus fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, maka jadilah kamu atas apa perbuatanmu orang-orang yang menyesal. Nah, jadi maksud Quran surah Al-Hujurat ayat 6 ini, hai orang-orang beriman, gitu ya teman-teman. Ini diserukan kepada orang-orang beriman. Jika seseorang yang fasik itu datang kepadamu membawa suatu berita, jadi kita dituntut untuk maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan dari berita tersebut, gitu ya teman-teman, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Itulah teman-teman kira-kira makna yang bisa kita ambil dari Quran surah Al-Hujurat ayat 6 ini. Oke. Dampak yang ditimbulkan berita bohong tanpa klarifikasi berdasarkan ayat di atas adalah A. Kebingungan di tengah masyarakat. Ini kurang tepat ya teman-teman, tidak sesuai dengan ayat. B. Membuat orang berdosa mendengarnya. Ini tepat tapi nggak sesuai dengan ayat. Yang C. Meresahkan dan menimbulkan penyesalan. Ini tepat ya teman-teman. Kenapa? Karena ini dijelaskan oleh ayat. Di mana dijelaskan? Di sini teman-teman. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, maka jadilah kamu atas perbuatan kamu itu sendiri orang-orang yang menyesal. Nadimin ini adalah maknanya orang-orang yang menyesal ya teman-teman. Nadimin, orang-orang yang menyesal. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang C. Yang D, berita fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Ini jelas salah ya teman-teman, gak ada hubungannya dengan ayat di atas. Oke, untuk soal nomor 68 ini jawabannya adalah C. Meresahkan dan menimbulkan penyesalan. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 69. Yang menjadi pertanyaan dari soal ini adalah intisari. Intisari kandungan dari surah Luqman ayat 6 di atas adalah, oke kita baca dulu ya teman-teman ayatnya. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhizaha huzuwan ulaika lahum azabum muhin. Oke, kita translate, kita cari dulu ya teman-teman artinya. Wa minan nisa, dan di antara manusia, man yashtari lahwal hadithi, orang yang membeli lahwa sia-sia al hadithu, pembicaraannya, liyudilli, untuk menyesatkan an sabilillahi, dari jalan Allah, biwairin ilmi, tanpa ilmu pengetahuan, wa yatakhizaha, dan dia menjadikannya huzuwan, olok-olok, ulaika, mereka itu, lahum azabum muhin, bagi mereka azab yang hina, gitu ya teman-teman. Jadi arti dari Quran surah Luqman ayat 6 ini, atau intisari dari Quran surah Luqman ayat 6 ini, bahwasanya di antara manusia itu ada orang yang mempergunakan percakapan kosong atau untuk menyesatkan manusia ya teman-teman dari jalan Allah tanpa ilmu. Jadi dia tuh menyampaikan sesuatu tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olok. Nah, mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita cek. A. Kewajiban meninggalkan musik dan nyanyian yang menyesatkan. Ini jelas salah ya teman-teman. Ini tidak tepat. Yang B. Anjuran meninggalkan semua hal yang tidak bermanfaat. Ini juga tidak tepat karena tidak sesuai dengan ayat. Yang C. Anjuran yang kuat menghindari semua yang memalingkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kurang tepat ya teman-teman. Lanjut yang D. Yang D.
tanpa ilmu pengetahuan manusia mudah disesatkan. Ini benar ya teman-teman, karena di hadis dia menyebutkan bahwa seseorang berilmu itu mudah menyesatkan orang lain. Seseorang yang tidak memiliki ilmu itu mudah menyesatkan orang lain. Oke teman-teman, jadi jawabannya adalah yang D. Ini salah. Oke teman-teman, lanjut untuk soal nomor 70. Oke, kita baca dulu teman-teman soalnya. Acep Nurjaman adalah salah seorang santri sebuah pondok pesantren. Dia diterima menjadi santri karena dia memiliki kecerdasan dan kemauan yang kuat untuk menjadi orang bermanfaat kelak. Ia sadar bahwa kesuksesan diperoleh hanya dengan kerja keras dan optimisme. Bagaimana penilaian Anda tentangnya? Nah, di sini kita ditanya tentang penilaian kita terhadap si Acep ini. Oke, di sini kita bisa garis bawahi bahwa si Acep ini memiliki kecerdasan dan kemauan yang kuat untuk menjadi orang bermanfaat. Nah, ia sadar bahwa kesuksesan itu diperoleh hanya dengan kerja keras ya teman-teman. Jadi dia itu memiliki kecerdasan, dia memiliki semangat yang tinggi, kemauan yang kuat untuk menjadi orang yang bermanfaat, dalam artian orang sukses ya teman-teman. Nah, dia juga sadar bahwasanya kesuksesan itu tidak akan bisa diraih tanpa adanya kerja keras. Oke, kita analisis satu persatu. Yang A, santri yang bersemangat dalam kondisi bagaimanapun demi meraih cita-citanya. Oke, di sini dia hanya bersemangat ya teman-teman, tapi mungkin dia kurang cerdas atau mungkin dia kurang mempunyai kemauan yang kuat ya teman-teman. Jadi di sini usaha dia tuh hanya kayak semangat doang gitu teman-teman. Jadi yang A ini kurang tepat. Oke, di sini aja teman-teman. Yang B, santri yang siap menjadi orang sukses dengan semangat dan ikhtiar. Ini juga kurang tepat ya teman-teman. Kenapa? Karena di soal ini dijelaskan bahwa Acep ini adalah seseorang yang cerdas gitu ya teman-teman. Tapi di sini dia hanya bermodalkan semangat dan ikhtiar doang ya gitu, teman-teman. Jadi dia kayak kurang belajar atau kurang cerdas gitu ya teman-teman. Jadi yang B ini kurang tepat. Sebenarnya ini bisa jadi jawaban sih, tapi kurang ya teman-teman. Yang C, santri cerdas dan memiliki semangat kuat untuk sukses. Ini tepat ya teman-teman. Kenapa? Karena di soal udah jelas ini. Acep Nurjaman memiliki kecerdasan dan kemauan yang kuat untuk sukses. Jadi ini tepat yang C. Oke, kita analisis yang D. Yang D, santri yang mengandalkan kecerdasan dalam meraih cita-cita. Di sini hanya mengandalkan kecerdasan. Kadang seseorang memiliki kecerdasan itu bisa aja nggak sukses karena dia malas-malasan, karena dia nggak mempunyai semangat yang tinggi, karena dia nggak punya kemauan gitu ya teman-teman. Malah kecerdasan dia itu dia gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi jawaban yang tepat tadi yaitu yang C. Santri cerdas dan memiliki semangat kuat untuk sukses. Oke teman-teman, kita lanjut untuk bahas soal nomor 71. Nah, di sini soalnya, Ali bin Abi Thalib adalah seorang Quraisy yang mula-mula masuk Islam. Hal ini menunjukkan bahwa karakter dakwah di Mekah mengutamakan. Nah, sebelumnya kita ingat dulu bahwa karakter dakwah di Mekah ini dilakukan oleh Rasulullah secara diam-diam ya teman-teman, karena beliau mulai dulu dari keluarganya, kerabatnya, kemudian dari sahabatnya gitu ya teman-teman. Nah, di sini ditandai juga dengan adanya Ali bin Abi Thalib. Kenapa Ali bin Abi Thalib? Karena Ali bin Abi Thalib ini adalah salah satu orang yang tergolong dalam as-sabiqunal awalun, kayak dari Khadijah, Zaid bin Aritsah, dari Ali, dari Abu Bakar As-Siddiq, dari Utsman, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah. Itu kan orang-orang yang termasuk ke dalam as-sabiqunal awalun ya teman-teman. Nah, Ali bin Abi Thalib ini dari golongan anak kecil ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa paham karena bahwasannya Rasulullah itu
berdakwah di Mekah secara diam-diam, dimulai dari istrinya dulu, kemudian dia dari golongan budak, kemudian dari segi anak-anak gitu teman-teman. Jadi ini menandakan bahwa Nabi itu berdakwah ke kerabatnya dulu, ke orang-orang terdekatnya dulu teman-teman, baik ke keluarganya, sahabatnya gitu teman-teman. Jadi ini sudah pasti ya teman-teman, jawabannya B, kerabat Nabi dulu, orang yang terdekat dengan Nabi dulu gitu teman-teman, karena konteksnya di sini Nabi masih melaksanakan dakwah secara sembunyi-sembunyi teman-teman, atau secara diam-diam. Kalau ideologi Arab itu pasti salah, kongsi dagang pasti salah, sekutu Islam pasti salah. Jadi jawaban tepat adalah B teman-teman, kerabat Nabi. Lanjut teman-teman, kita bahas soal nomor 72. Oke, kita baca dulu ya teman-teman soalnya. Umat Islam beberapa kali melaksanakan peperangan. Kode etik perang dalam Islam antara lain dilarang membunuh orang tua, wanita, dan anak-anak. Hal ini menunjukkan bahwa, nah di sini maksud dari soal ini, salah satu etika berperang itu adalah dilarang membunuh orang tua, dilarang membunuh wanita, dan dilarang membunuh anak-anak. Nah, sebelumnya kita harus paham dulu kenapa sih dalam perang itu kita tidak boleh membunuh yang namanya orang tua, wanita, dan juga anak-anak, karena mereka adalah makhluk yang lemah ya teman-teman. Orang tua makhluk yang lemah, wanita apalagi, wanita itu adalah makhluk yang lemah, anak-anak juga makhluk yang lemah ya teman-teman. Jadi dalam perang itu kita dilarang untuk membunuh orang-orang yang lemah ya teman-teman. Oke, kita analisis dulu jawabannya. Opsi dari A, B, C, dan juga D. Yang A, Islam adalah agama pedang karena menaklukkan secara agresif. Ini kurang tepat ya teman-teman, karena maksud soal itu kenapa sih dalam perang itu kita dilarang untuk membunuh orang tua, wanita, dan anak-anak, itu ya teman-teman. Jadi yang A ini kurang tepat, salah. Yang B, umat Islam bebas memperlakukan tawanan secara semena-mena. Ini juga salah ya teman-teman. Ini malah bukan termasuk etika dalam berperang. Yang C, umat Islam adalah wakil Tuhan yang memaksakan agama kepada pihak lain. Ini juga enggak ya teman-teman, karena kita juga enggak boleh memaksakan agama kita kepada orang lain, tapi kita boleh mengajak gitu teman, boleh mempengaruhi orang lain untuk masuk agama kita, dalam artian ya kita mengajak, bukan memaksakan. Kita tidak boleh, oh ya dah kamu harus masuk Islam, bukan gitu ya teman-teman. Yang D, umat Islam adalah komunitas yang defensif karena melindungi pihak yang lemah. Ya pastilah ya teman-teman, ini jawabannya udah jelas banget, dan ini juga mudah soalnya teman-teman. Kenapa? Ya di sini dijelaskan bahwasanya dilarang membunuh orang tua, wanita, dan anak-anak. Nah, 3 orang ini adalah orang-orang yang lemah dalam pandangan Islam. Kayak orang tua ya lemah, wanita ya lemah, anak-anaknya lemah. Jadi jawabannya yaitu yang D teman-teman. Insya Allah ini mudah kok. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 73. Teman-teman, kalau misalnya aku menjelaskan terlalu cepat, kalian bisa komen di bawah, kakak jelasinnya terlalu cepat kak, atau kalian mau komen apa, terserah ya teman-teman. Kalian boleh menegur kalau aku salah, atau kalian boleh menyarankan aku untuk lebih pelan menjelaskan juga. It's okay teman-teman, karena aku tuh orangnya ngomongnya terlalu cepat, aku akui itu ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kalau kalian kesulitan untuk memahami, kalian boleh komen di bawah. Oke, lanjut untuk soal nomor 73, kita baca dulu ya teman-teman soalnya. Melalui pembangunan armada laut, Utsman bin Affan berhasil merebut Siprus dan mendapatkan rampasan perang. Pada saat yang sama, beliau juga mempercantik bangunan kota Madinah. Kebijakan Utsman bin Affan menunjukkan sikap pemimpin yang suka. A, memerangi musuh demi kemaslahatan umat Islam saat itu. Tidak teman-teman, karena di sini bahasanya itu dia membangun armada laut, kemudian merebut Siprus dan mendapatkan rampasan perang, kemudian dia juga mempercantik bangunan kota Madinah. Jadi yang A kurang tepat ya teman-teman. Yang B, memperluas wilayah sekaligus memperbaiki infrastruktur. Jelas banget ya teman-teman ini jawabannya, karena ya, di sini dia berhasil membangun armada laut, kemudian merebut Siprus dan mendapatkan rampasan perang. Dan lebih dijelaskan lagi, dia itu mempercantik bangunan kota Madinah. Jelas ya teman-teman, di sini dia juga jawabannya memperluas wilayah dan sekaligus memperbaiki infrastruktur. Jadi yang B ini jawaban yang tepat. Untuk memastikan lagi, kita cek yang C dan D.
Yang C, mengumpulkan kekayaan dan mengelola pemerintahan dengan baik. Ini juga tepat tapi kurang spesifik ya teman-teman, kurang spesifik. Jadi yang C salah. Yang D, membangun angkatan perang demi mempertahankan ibu kota. Ini juga tepat, tapi di soal itu bukan hanya membangun armada laut, tapi dia juga mendapatkan rampasan perang dan mempercantik kebangunan kota Mekah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, teman-teman, lanjut untuk membahas soal nomor 74. Kita baca dulu ya teman-teman soalnya. Muawiyah bin Abu Sufyan tidak menggunakan musyawarah untuk menentukan pemimpin. Beliau mengangkat Zaid putranya sebagai pengganti beliau. Kebijakan ini menunjukkan politik Muawiyah bersifat A. Ilahiyah karena khilafah wakil Allah di permukaan bumi. Kalau ilahiyah ini maksudnya ketuhanan ya teman-teman, atau ketauhidan. Jadi ini nggak ada hubungannya ya dengan soal, jadi ini salah. Yang B, ijtihadiyah karena kepemimpinan urusan insaniyah mereka. Ijtihadiyah ini adalah kayak mengambil suatu hukum berdasarkan dalil Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan lain-lain teman-teman. Jadi ini juga kurang tepat, nggak ada hubungannya dengan soal. Yang C, otoriter karena sang pemimpin berhak mengatur kewajiban. Nah, otoriter ini kayak semacam, pernah nggak sih kalian dengar pemimpin yang otoriter kayak itu ya teman-teman? Otoriter ini semacam keputusan yang dia ambil tanpa memikirkan akibat panjangnya gitu ya teman-teman, tanpa memikirkan akibat dari keputusan apa yang diambil. Kayak dia itu tanpa musyawarah, otoriter itu tanpa musyawarah, tanpa pendapat orang lain gitu ya teman-teman. Jadi itu dari keputusan dia pribadi gitu ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 74 ini adalah C. Otoriter karena sang pemimpin berhak mengatur kebijakan. Karena berhubungan di sini dia tidak menggunakan musyawarah, kemudian dia langsung menunjuk Zaid putranya sebagai pengganti beliau. Jadi dia nggak minta musyawarah ke sahabatnya atau ke keluarganya gitu ya teman-teman. Yang D, asabiyah karena Muawiyah dipengaruhi kekerabatan Arab. Asabiyah ini kayak dia tuh fanatik, tapi fanatiknya itu terhadap suatu kaum aja. Misalnya kaum Quraisy, ya udah dia fanatiknya ke kaum Quraisy aja gitu. Tapi karena di sini dia asabiyah karena Muawiyah dipengaruhi kekerabatan Arab, nah jadi dia fanatiknya hanya ke kekerabatan Arab aja gitu teman-teman. Ini juga bisa menjadi jawaban asalkan tidak ada kata musyawarah di sini. Kalau misalnya tidak menggunakan kata musyawarah, ini bisa jadi jawaban yang D jawabannya. Tapi karena ini ada kata-kata tidak menggunakan musyawarah, jadi yang tepat adalah C, otoriter. Yang D salah ya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut untuk soal terakhir di video ini teman-teman, karena kita bakal lanjut di video berikutnya. Oke, soal nomor 76. Malik bin Anas dikenal sebagai ahli hadis karena kepakarannya Khalifah Al-Mahdi sampai meminta saran ketika memugar Masjid Al-Haram. Salah satu karyanya dalam bidang hadis yang termasuk Kutub Al-Tis'ah adalah, ini gampang ya teman-teman, karena kalian kalau bisa tahu sejarahnya, kalian langsung bisa tebak, oh ini jawabannya gitu ya teman-teman. Jadi ini pasti jawabannya adalah Al-Muwatta ya teman-teman, karena Al-Muwatta ini adalah salah satu karya dari Malik bin Anas yang termasuk ke dalam Kutub Al-Tis'ah. Jadi jawabannya B. Yang A salah, yang C salah, yang D salah. Gitu teman-teman, simple aja teman-teman kalau kalian emang memahami sejarahnya. Nah, di video ini aku menyarankan kalian mulai dari sekarang untuk banyak-banyak membaca gitu teman-teman. Baik itu membaca sejarah atau membaca bidang fikih, atau kalian belajar kosakata Al-Qur'an. Kayak misalnya soal-soal Al-Qur'an itu kan kalian harus memahami kosakatanya kalau kalian nggak tahu artinya secara keseluruhan. Nah, itu ya teman-teman, mungkin di video kali ini sekian dulu. Untuk selanjutnya soal nomor 77 kita lanjutkan di next video. Oke teman-teman, jangan lupa like video ini, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa bunyikan notification-nya agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar SPAN PTKIN, UM PTKIN, info-info soal dan tryout gratis. Nah,
Oke teman-teman, kalian juga jangan lupa untuk subscribe dan juga jangan lupa follow Instagram Ambis PTKIN. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune dan semangat terus ya teman-teman. Teman-teman, soal nomor 75 ya teman-teman. Nah, kita baca dulu soalnya. Ibnu Haytham atau Al-Hazan menulis berbagai karya di berbagai bidang keilmuan. Seperti ilmu falak, matematika, geometris. Nah, kemudian beliau berikhtiar, bentar ya teman-teman, beliau berikhtiar untuk mengintegrasikan berbagai ilmu. Ada kata-kata mengintegrasikan, ini juga udah pasti ya teman-teman jawabannya. Nah, kemudian ilmuwan muslim ini mencontohkan sikap keberagaman. Jelas ya teman-teman, di sini udah ada kata integratif. Di soal juga ada kata-kata integrasi. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang A teman-teman. Integratif adalah menguasai beberapa keilmuan sekaligus. Nah, tadi dijelaskan bahwasanya beliau ini mempunyai ilmu kayak di bidang falak, bidang ini, bidang itu teman-teman. Jadi beberapa keilmuan. Jadi yang tepat jawabannya yang A. B. Naturalistik menekuni bidang khusus ilmu kealaman. Kalau misalnya beliau hanya di bidang kealaman aja, ini benar naturalistik. Tapi beliau kan menguasai di berbagai keilmuan, di beberapa banyak keilmuan. Jadi ini salah. Yang C. Sekularistik mengembangkan disiplin keduniaan. Ini nggak ada hubungannya teman-teman dengan soal. Yang D. Humanistik mengubah ilmu menjadi kaidah agama. Ini juga nggak ada hubungannya. Jadi menurut aku kalian harus bisa analisis soal yang benar ya teman-teman. Kadang jawabannya ada di soalnya gitu teman. Kayak ini, integratif. Di soal udah dijelaskan integrasi. Gitu ya teman-teman. Jadi kalian harus bisa mencerna bacaannya, kalian harus bisa analisis, kalian harus bisa jangan sampai ceroboh gitu teman-teman. Jangan sampai kalian membaca tapi kalian nggak memahami bacaan kalian. Gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut untuk soal terakhir di video ini teman-teman, karena kita bakal lanjut di video berikutnya. Oke, soal nomor 76. Malik bin Anas dikenal sebagai ahli hadis karena kepakarannya Khalifah Al-Mahdi sampai meminta saran ketika memugar Masjid Al-Haram. Salah satu karyanya dalam bidang hadis yang termasuk Kutub Al-Tis'ah adalah, ini gampang ya teman-teman, karena kalian kalau bisa tahu sejarahnya kalian langsung bisa tebak, oh ini jawabannya gitu ya teman-teman. Jadi ini pasti jawabannya adalah Al-Muwatta ya teman-teman, karena Al-Muwatta ini adalah salah satu karya dari Malik bin Anas yang termasuk ke dalam Kutub Al-Tis'ah. Jadi jawabannya B. Yang A salah, yang C salah, yang D salah. Gitu teman-teman, simple aja teman-teman kalau kalian emang memahami sejarahnya. Nah, di video ini aku menyarankan kalian mulai dari sekarang untuk banyak-banyak membaca gitu teman-teman. Baik itu membaca sejarah atau membaca bidang fikih, atau kalian belajar kosakata Al-Qur'an. Kayak misalnya soal-soal Al-Qur'an itu kan kalian harus memahami kosakatanya kalau kalian nggak tahu artinya secara keseluruhan. Nah, itu ya teman-teman, mungkin di video kali ini sekian dulu. Untuk selanjutnya soal nomor 77 kita lanjutkan di next video. Oke teman-teman, jangan lupa like video ini, komen dan juga subscribe. Jangan lupa bunyikan notification-nya agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar SPAN PTKIN, UMPTKIN, info-info soal dan tryout gratis. Nah, oke teman-teman, kalian juga jangan lupa untuk subscribe dan juga jangan lupa follow Instagram Ambis PTKIN. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune dan semangat terus ya teman-teman.